pemeriksaan dan pengobatan di rumah sakit. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara petugas rumah sakit menghilangkan ketakutan dan kecemasan masyarakat tentang COVID-19 sehingga mereka mau menggunakan pelayanan rumah sakit? Terima kasih, Dok. Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Ini juga baik ya, bahwasanya memang kita berhadapan pada stigma di masyarakat nih terhadap COVID ini. Di awal-awal COVID tahun 2020 sampai saat ini sudah setahun lebih juga masih ada sebagian masyarakat masih belum percaya COVID ya, walaupun masih sudah tidak banyak lagi, tapi tidak masih ada pendapat seperti itu. Kita tak intinya ya, kami dengan kesehatan dengan BNPB juga ya bagian dari untuk penanganan COVID ini selalu memberikan informasi, sosialisasi, ya, edukasi kepada masyarakat terkait dengan COVID ini. Ya, itu kita lihat juga kami ada bidang promosi kesehatannya, ada kemudian juga di BPD ada bidang perubahan perilakunya. Ini upaya kita untuk supaya masyarakat memahami bahwa COVID ini sangat berbahaya kalau tidak diobati dengan sesuai standar, ya, artinya sesuai dengan protokol yang sudah kita tetapkan. Jadi bagi masyarakat ini kita mau dibangun ya peran kita lah, teman-teman mahasiswa ini perannya juga lah bagaimana juga membantu di komunitasnya. Kita sebagai bagian dari untuk promosi kepada masyarakat kita, bahwasanya bagi petugas, bagi pasien yang ada di rumah yang perlu perawatan, ya kita minta untuk berobat. Kemudian juga kita koordinasi kepada puskesmas terdekat untuk melakukan pemantauan. Bagaimana supaya puskesmas itu mempunyai tugas juga melakukan pemantauan kepada pasien-pasien yang terkonfirmasi di wilayahnya, terutama yang melakukan isolasi mandiri. Karena ini kita sering dapat di rumah sakit, bahwasanya banyak pasien yang datang ke rumah sakit sudah pada kondisi yang agak berat ya. Artinya apa? Pemantauan di rumah itu kurang baik atau pemantauan di isolasi itu kurang ketat, sehingga ketika dia pada kondisi sudah cukup berat baru ke rumah sakit. Ini juga bagian kita mengatur sistem rujukan juga perlu dilakukan. Jadi ketika pasien sudah mulai mengalami sesak ringan, ya kita harus segera bawa dia ke rumah sakit dan rumah sakit harus siap untuk menerima itu. Nah, ini perlu koordinasi bersama di tingkat daerah. Saya kira itu. Ya Dok, cuman mungkin kadang-kadang kita mau mencoba isolasi sendiri dulu di rumah, ternyata kita nggak tahu kondisi seperti ini harus ke rumah sakit. Itu yang kadang-kadang yang suka jadi akhirnya datang ke rumah sakit dalam kondisi sudah berat gitu ya Dok ya. Itu triasenya itu kadang masyarakat belum tersosialisasi dengan baik, kalau kayak gini harus kemana gitu, mungkin harus lebih banyak disosialisasikan lagi gitu ya Dok. Terima kasih banyak Dr. Arsal untuk penyampaian yang luar biasa. Ini sangat memberikan informasi yang besar ya buat kami semua, bahwa COVID lagi naik gitu ya teman-teman. COVID lagi naik, Borel lagi naik, dan bagian rujukan juga pasti lagi banyak kerjanya sekarang ya Dok ya. Waktunya kita pakai untuk berdiskusi. Mungkin dari panitia bagaimana? Jadi dokter, sebentar kita akan langsung menyelesaikan seksi keynote speaker ini dengan memberikan sertifikat ya Dok, sertifikat dari kami yang akan diserahkan oleh Ibu Munaya Fauzia, perwakilan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Terima kasih banyak Dr. Arsal untuk penyampaiannya yang luar biasa. Mungkin sedikit ada closing statement yang akan Dr. Arsal sampaikan sambil menunggu panitia memberikan. Oke, ini sertifikatnya sudah ada. Ya, sedikit mungkin saya ingin kembali tambah ini karena kita adalah komunitas mahasiswa yang banyak di sini ya. Kami dari Kementerian Kesehatan juga mengharapkan dukungan teman-teman mahasiswa ya untuk berperan aktif juga sebagai tadi itu minimal sebagai promosi kesehatan di masyarakatnya. Kita ikut serta ya, kita terlibat juga ya dengan nyata untuk menanggulangi COVID-19 di wilayah kita masing-masing. Jadi kita bukan bagian dari orang yang menunggu, tapi kita yang aktif untuk ikut serta dalam penanggulangan COVID-19 ini bersama-sama. Saya kira itu paling penting bagi kita semua. Luar biasa, terima kasih Dr. Arsal. Baik Dokter, sertifikat akan diserahkan oleh Ibu Munaya Fauzia.
selaku Wadek 1 kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ibu Munaya Fauziah. Terima kasih Ibu Vini hadir ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyerahkan sertifikat kepada Dr. Asal Hasan MPH atas partisipasinya sebagai keynote speech webinar kesehatan nasional dengan tema strategi rumah sakit dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada masa pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh mahasiswa FKM UMJ angkatan 2018 peminatan manajemen rumah sakit. Silakan Bapak. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan diskusinya dan informasinya sangat luar biasa dan menjadi peringatan untuk kita semua. Terima kasih Pak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Wakil Dekan. Ya, kami terima kasih ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan kami sangat mendukung atas upaya dari teman-teman dari Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk menjalankan kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Dok, sehat selalu ya Dok. Salam untuk seluruh di jajaran direktorat. Selanjutnya, saya izin ya Dok untuk menuju ke narasumber berikutnya. Saya izin dulu boleh ya? Karena ada kegiatan lain, saya harus membuat mau draft surat lagi nih untuk ini. Ada situ. Terima kasih ya. Yang selamat bertugas Dok, sehat selalu. Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semuanya, kita akan lanjut ke narasumber kita yang pertama, ya. Narasumber yang pertama yaitu kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Tresia Mahaputri Nusantari Makfirah. Dokter sudah hadir, Dr. Tresia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok, cerah sekali hari ini dengan jilbab warna merah. Izinkan saya Dok untuk menyampaikan CV singkat dokter. Ya, Dr. Tresia menyelesaikan sekolah dokternya di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya pada tahun 2003. Kemudian beliau melanjutkan spesialis Education of Emergency Medicine di Medical Faculty of Brawijaya University. Kemudian beliau menyelesaikan Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Respati Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Islam Sukapura, Jakarta Utara. Baik, Dr. Tresia, teman-teman bisa baca di sini kurikulum vitae dari Dr. Tresia luar biasa ya. Sudah banyak sekali mendapatkan sertifikat dan pelatihan-pelatihan dari berbagai tempat. Beliau ahli di bidang kegawat daruratan sepertinya Dok ya. Terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan diri untuk berbagi informasi dan sharing kepada kita. Ya baik Dr. Tresia, mohon maaf izin dokter slide-nya mau disampaikan sendiri atau dibantu oleh panitia? Sendiri aja ya Bu Fini. Oke, baik. Baik, Dr. Tresia, untuk waktu dan tempat silakan. Waktunya kurang lebih 40 menit ya, Dok ya. Terima kasih, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Bapak Rektor ya yang saat ini sedang diuji oleh Allah, juga Ibu Dekan yang saya hormati, semoga sehat selalu ya Ibu, dan para wakil dekan serta seluruh stakeholder dari FKM UMJ. Yang saya hormati juga Bapak Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan yang alhamdulillah hari ini juga diwakili oleh Dr. Asrar Hasan. Yang alhamdulillah kita dengarkan bersama tadi materinya ya luar biasa. Dan yang saya hormati juga seluruh pembicara pada hari ini, Prof. Adi. Alhamdulillah saya bertemu dengan Prof. Adi lagi. Tahun 2011 saya menjadi murid beliau waktu di kegiatan kelas internasional ya waktu itu untuk PB nasional untuk strategic financing.
mungkin gurunya lupa, kalau muridnya pasti selalu ingat. Kemudian pembicara selanjutnya Dr. Gigi Rosti Suparman, dan serta tak lupa yang saya banggakan Ibu Vini selaku moderator kita, dan yang saya cintai seluruh mahasiswa yang hadir pada hari ini, juga para peserta webinar nasional ini. Baik, izinkan saya untuk sharing screen ya Ibu Vini ya. Sebetulnya saya tuh nggak tahu kenapa ya, kok mahasiswa minta saya untuk sharing dalam pertemuan ini, karena saya juga merasa rumah sakit saya juga masih belajar, dan saya juga masih terus belajar dalam melayani pasien-pasien yang berdatangan, tamu-tamu Allah yang sudah dihadirkan di rumah sakit kami, yang tujuannya adalah tidak lain tidak bukan agar kami semua mendapat kesempatan untuk mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari selama ini, dan juga menjadi ladang amal buat kami semua. Dan seperti orang bermain bola ya Bu Vini, orang yang di luar sepertinya lebih tahu dari apa yang pemain bolanya sendiri, karena dia melihat itu bola itu meluncur ke arah sana, ayo ditendang gitu misalnya. Nah, sementara yang main bola sendiri kebingungan kan, karena memang dia harus berkolaborasi dengan timnya supaya persepsinya juga sama dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Nah, itu yang terjadi pada kami juga, dan seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia, bahkan di dunia, mereka tuh seperti halnya orang yang sedang bermain bola dalam rumah sakitnya. Mungkin yang di luar melihat harusnya begini, harusnya begitu, tapi inilah yang bisa kami lakukan saat ini. Mudah-mudahan memenuhi standar undang-undang yang berlaku saat ini, dan arahan pemerintah terhadap apa yang terjadi pada masa pandemi ini. Baik. Karena kami diminta untuk menyampaikan strategi itu ada di di ilmu atau dalam jurnal ya, itu ada semua. Jadi kami izinkan untuk berkisah aja ya, berkisah tentang apa yang kami alami sejak awal pandemi hingga saat ini. Nah, dalam berkisah ini supaya nggak bingung, kami bagi-bagi dalam bagian-bagiannya, yaitu man, money, material, machine, method, dan marketnya. Baik, untuk dari sisi sumber daya manusia dulu nih, karena sumber daya manusia itu kan peran kunci ya dalam sebuah bisnis layanan, dalam hal ini rumah sakit. Awal-awal pandemi, di awal pandemi ini terjadi sekitar bulan Desember, ya kan, COVID-19 ya. Di bulan Desember tahun 2019, dan kami sudah mendengar informasi-informasi yang terjadi di dunia, dan oleh karenanya kami selaku manusia-manusia rumah sakit punya peran dari mulai promosi, preventif ya, promotion, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Gitu. Nah, disinilah peran yang kami ambil, yaitu peran promosi dan prevention. Kami promosi di berbagai media yang bekerja sama dengan rumah sakit, yang antaranya adalah radio Jakarta Islamic Center, juga di televisi El Sinta. Kami bekerja sama, di situ kami mempromosikan bagaimana untuk menyikapi penyebaran virus corona ini agar kita tidak panik yang tidak beralasan. Nah, saat ini masih belum masuk ke Indonesia. Jadi ini masih sekitar bulan Maret awal-awal ya. Ketahuannya kan pertengahan Maret waktu itu, dan merebaknya itu di akhir. Kemudian di awal masa pandemi juga tiba-tiba goncang nih dunia persilatan yang di rumah sakit ya. Tiba-tiba semua dokter tidak praktek dengan alasan karena memang ini kan virus baru ya, walaupun SARS-CoV-1 juga pernah kita alami waktu itu, tidak seganas yang ini karena memang virus itu mutasi. Beberapa dokter-dokter, perhimpunan dokter terutama membatasi untuk menjaga SDM-nya juga. Nah, jadi menunda
menunda semua pelayanan yang sifatnya elektif atau poliklinik yang tidak urgent, tidak emergency, namun urgent, itu jika perlu pelayanan yang lebih naik lagi ke emergency, diarahkannya ke IGD waktu itu di awal-awal. Nah, di sini suasana sudah mulai agak mencekam ya, tapi kami harus sikapi karena rumah sakit kami juga sudah terakreditasi, maka segala sesuatunya itu harus disikapi dengan standar operasional prosedur supaya semua petugas yang hadir, yang melayani pasien-pasien juga terlindungi dengan SOP yang ada. Gitu. Nah, kami saat ini menyusun SOP bagaimana cara merujuk pasien, bagaimana cara alurnya, alur prosesnya seperti apa, dari mana, kemudian kemana, berakhir di mana, baru dirujuk pasiennya. Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura itu merupakan rumah sakit tipe C. Walaupun waktu itu di awal-awal itu tergabung 37 rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan, bukan berarti Rumah Sakit Islam Sukapura itu bisa merawat pasien ini, karena waktu itu yang menjadi rujukannya adalah Cipto, Persahabatan, dan Sulianti Saroso. Jadi memang rumah sakit yang sudah memiliki SDM dan fasilitas lainnya yang mendukung untuk melayani pasien-pasien yang sangat infeksius ini. Pada saat itu kita semua melakukan koordinasi, membuat SOP, sosialisasi SOP, bahkan kita mengadakan simulasi yang kita upload di YouTube dan kita share ke semua petugas agar mereka paham dengan tugas-tugas yang harus mereka lakukan dalam melayani pasien. Nah, selain itu, SDM kami jaga juga dengan mengingatkan terus-menerus, mengawal, mensupervisi agar SDM kami ini selalu terjaga prokesnya. Kadang-kadang kan kita kalau siang-siang makan sama-sama bareng-bareng sambil ngobrol. Kita lupa copotin masker, terus kita makan bareng. Nah, itu kami jaga, jangan dulu saat ini, atau juga bahkan sholatnya masih berjamaah di sebuah ruangan yang tertutup. Itu juga kami jaga, kami larang, sholatnya sendiri-sendiri aja dulu untuk saat ini. Karena memang ruangannya tidak support untuk dilakukan berjamaah dalam suasana seperti ini. Dan masker harus selalu digunakan. Nah, dalam waktu itu juga kita memberikan makanan-makanan tambahan, vitamin-vitamin tambahan untuk para pegawai agar menjaga imunnya supaya tetap baik. Di samping itu juga kita ikutan terus bagaimana mereka harus berjemur, olahraga, makan yang teratur, jangan sampai terlalu lelah. Bahkan ada petugas kami yang tidak bisa pulang karena waktu itu memang sedang booming. Perawat yang tinggal di kos-kosan akhirnya diusir sama ibu kosnya gara-gara dia merawat pasien COVID. Nah, itu kami hindari sekali, kami buat ruang pertemuan kami itu untuk jadi tempat tinggal sementara untuk perawat-perawat yang tinggal di kos-kosan agar mereka tidak dibully yang tidak beralasan karena menolong pasien-pasien COVID. Nah, kemudian strategi yang berikutnya adalah kita konversi semua yang sifatnya pertemuan-pertemuan yang sifatnya bertemu offline, kita konversi semuanya, baik itu pengajian-pengajian rutin yang setiap hari Selasa, baik itu kajian Ramadan, semuanya kita konversi menjadi pertemuan yang sifatnya online. Gitu. Jadi semua juga harus mahir dalam menggunakan platform, terutama di sini Zoom yang kita gunakan, dan kita sudah memulai kebiasaan baru para SDM kita ini. Bahkan saat melantik pejabat pun kita lakukan dalam bentuk yang online, sama seperti halnya tadi memberikan sertifikat dalam bentuk online, ya kita buat sedemikian rupa pelantikan pejabat yang di Rumah Sakit Islam Sukapura ini untuk kita alihkan menjadi online. Nah, kemudian para nakesnya pun selalu kita swab, terutama mereka-mereka yang berada di zona-zona merah, zona-zona kuning. Mereka itu kita swab secara rutin, ada jadwalnya, dan mereka juga harus mau melakukan swab. Tidak boleh ada yang tidak mau di swab, karena ini adalah bagian dari tracing, ya, tracing
Jika ada petugas yang OTG misalnya, ya kita arahkan untuk isolasi mandiri. Dan itu banyak terjadi pada saat awal-awal itu, banyak yang OTG, kita minta mereka untuk isolasi mandiri. Tidak hanya pegawai saja, bahkan sampai direksi pun juga di-swab secara rutin, karena memang direksi kan sangat mobile. Bisa bertemu dengan pejabat, pelaksana, pasien, mereka juga harus aman. Dan alhamdulillah sampai saat ini Allah masih melindungi kami semua. Nah, berikutnya semacam kampanye lah, kita bilang kampanye untuk semua pegawai untuk menjaga prokesnya ini nggak berhenti-berhenti, bahkan sampai dokter spesialis kami, dokter paru yang bekerja di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso pun juga membuat pertemuan lewat Zoom juga, platform Zoom, untuk mengingatkan para petugas dan juga mereka dikasih kesempatan bertanya, jika begini harus bagaimana, jika pasien seperti ini harus bagaimana, dan disitulah kita berinteraksi, berkomunikasi dalam rangka menjaga pegawai kita. Kita sudah memulai bisa kebiasaan juga, ini saat sudah COVID sudah mulai turun, di bulan-bulan November, Desember, Januari gitu ya. Di sini kami sudah mulai membiasakan pertemuan, tapi syaratnya adalah ada cahaya matahari gitu ya, di luar ruangan dan ada cahaya matahari, tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, dan hand sanitizer juga senantiasa kita gunakan. Jadi kita sudah membiasakan tidak bertemu dalam ruangan yang sifatnya indoor. Kemudian dalam mengisi kapasitas dari para leader yang ada di rumah sakit kami isi juga dengan berbagai kegiatan literasi. Mereka juga aktif juga membuat tulisan, dan ini diantaranya juga saya membuat tulisan. Isinya adalah untuk memberikan semangat kepada para leader dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa berkoordinasi, tidak tatap muka, online, tapi masih bisa efektif. Dan kita bergerak sangat agile. Kenapa? Karena perubahan-perubahan di luar sana sangat dinamis, sehingga diharapkan koordinasi tim ini bisa menjadi luar biasa. Gitu, sehingga nanti dampaknya akan dirasakan oleh para pasien-pasien. Selain itu juga kita melakukan pelatihan yang sifatnya juga online. Pelatihan ini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan teknologi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin seperti marketing research, kemudian peningkatan KPI, yang mana hal itu mungkin kita pakai jalur yang konvensional, ini kita alihkan menjadi menggunakan aplikasi-aplikasi sehingga lebih mudah, lebih cepat, dan tidak bersentuhan gitu dengan pasien langsung, sehingga ini sangat mensupport sekali kegiatan kami selama masa pandemi yang harus memulai dengan kebiasaan normal yang baru. Oke, baik, itu dari sisi SDM mungkin sekilas itu. Kemudian dari sisi biaya operasional kami juga harus berhitung, karena memang tiba-tiba kita harus membeli hazmat yang harganya luar biasa mahal. Kemudian kami juga harus membeli hand sanitizer yang juga mahal, dan itu mengikis dari SHU yang sudah kita patok di awal, sehingga kita harus bisa survive dengan ini. Kita udah pasrah bahwa di tahun 2020 kita nggak akan menuai SHU, yang penting ibarat orang Jawa tuh Pak gitu ya, balik modal. Itu juga sudah bersyukur kita tidak defisit harapannya, namun dari situ kita berupaya bagaimana caranya supaya rumah sakit kami survive gitu, dengan efisiensi yang kita lakukan dan kita sepakat di antara semuanya. Jadi kesepakatan semua pegawai, mereka merelakan untuk dipotong untuk tunjangan-tunjangannya, karena memang melihat banyak sekali besarnya biaya harus dikeluarkan dari rumah sakit untuk melayani pasien-pasien COVID. Dan alhamdulillah semua itu Allah kembalikan dengan imbalan yang indah luar biasa. Jadi kami harus biaya yang kami keluarkan selain hazmat juga kita harus menambah atau membuat merenovasi ruangan-ruangan atau bangsal-bangsal perawatan, dan itu juga tidak
biayanya nggak sedikit karena memang juga kita harus melengkapi dengan berbagai macam alat yang untuk untuk meminimalisir infeksi yang ada di situ, gitu ya. Nah, kemudian alhamdulillahnya pemerintah juga kebijakannya membantu agar BPJS segera membayar kewajibannya, dan disinilah kami bisa ada angin segar buat kami sehingga masih ada biaya yang untuk kita belanjakan untuk kepentingan pelayanan. Dan juga keterlibatan ikatan yang sudah dijalin oleh rumah sakit dengan pemerintah setempat, baik itu kepolisian, kelurahan, kecamatan, semuanya. Mereka ikut membantu, mereka tahu apa yang dialami oleh rumah sakit, mereka membantu dengan sukarela, tenaganya dikerahkan, PPSU-nya dikerahkan untuk membantu rumah sakit yang sedang ibaratnya di hajatan besar-besaran ya. Dalam hal ini kita udah nggak tahu pulang jam berapa, udah waktu itu siang, pagi, siang, malam itu udah nggak tahu bedanya gitu ibaratnya, untuk mencarikan rujukan dan segala macam kita lakukan untuk menolong agar memutus rantai penularan. Kemudian berkah Allah luar biasa, kita juga menerima bantuan APD, hand hygiene yang juga ikut meringankan biaya operasional kami. Dan alhamdulillahnya dari ACT, Aksi Cepat Tanggap, juga berkolaborasi dengan kami. Mereka memberikan bantuan-bantuan yang ada. Kemudian mereka juga memungut atau sumbangan dari para pasien-pasien yang ada di rumah sakit dalam bentuk sedekahnya pasien agar mereka juga cepat disembuhkan oleh Allah. Nanti uang itu dibelanjakan untuk membeli beras, dan berasnya disimpan di ATM beras yang ada di masjid-masjid yang menjadi binaan rumah sakit kami. Dan alhamdulillah berkah luar biasa dengan kegiatan seperti ini. Jadi dalam kondisi yang terpuruk pun kami masih bisa melakukan hal-hal yang sifatnya sosial. Dan juga ada berdatangan bantuan makanan, minuman untuk para nakes kami dari berbagai macam arah gitu. Jadi rezeki yang luar biasa Allah berikan dari arah yang tidak kami duga-duga. Ini di bulan Ramadan banjir sekali bantuan-bantuan makanan, sehingga ini menjadi pendorong para nakes kami untuk tetap bersemangat. Ini juga berbagai macam bantuan-bantuan yang datang kepada para nakes kami. Dan juga ada juga bantuan APD, bahkan sampai beras pun datang untuk para cleaning service yang berjibaku juga ikut membantu pelayanan kami. Tapi juga mendapat sumbangan dari Ikatan Dokter Indonesia, ya, kemudian mendapat sumbangan juga dari anggota DPR, ya, berbagai macam, bisa APD, makanan, dan ini juga bisa meminimalkan biaya operasional kami, menekan biaya operasional kami. Nah, di akhir tiba-tiba nih tagihan-tagihan ini kan belum dibayar nih tahun 2020. Kami juga ini pun alhamdulillahnya saat pasien sedang turun. Jadi pasien itu sudah tinggal 5 orang, tinggal 7 orang, 8 orang pasien kami. Kami harus juga menggunakan waktu ekstra untuk melayani tagihan yang dispute, ya, dispute. Alhamdulillah sekarang sedang berproses, yang insya Allah menjadi hak rumah sakit untuk apa yang sudah dikeluarkan biaya. Nah, kemudian dari sisi material atau bahan, dari sini saya tidak terlalu banyak foto-foto yang ada, mungkin sementara ini foto-fotonya, yaitu kami pertama mengatur bagaimana kita merubah semua kursi atau meja itu sedemikian rupa supaya lebih gampang dibersihkan, kemudian mengatur jarak, kemudian membuat pelapis, membuat antara dokter dan pasien, petugas dan pasien, semuanya kami atur supaya itu menjaga petugasnya juga, menjaga pasiennya juga, menjaga semua yang ada di lingkungan rumah sakit. Nah, kemudian prosedur. Prosedur kita buat tadi sebagian sudah saya ceritakan, kita membuat SOP terkait rujukan yang pada akhirnya kita harus merawat pasien-pasien juga di rumah sakit kami.
Di samping itu, yaitu kita komunikasi yang baik, yang intens kepada Sudinkes, Dinkes DKI, ketika ada hambatan hasil PCR. Karena memang ketika ada keterlambatan hasil PCR ini, pasien juga menjadi gelisah karena nggak tahu hasilnya bagaimana. Kadang-kadang sistem error gitu ya, kadang-kadang manusianya lupa menginput. Nah, di sini kita klarifikasi. Bahkan tengah malam pun saya ditelepon petugas untuk minta dihubungkan ke Sudinkes untuk menanyakan hasilnya, itu saya kerjakan gitu ya. Bagaimana kita bisa melayani pasien sebaik-baiknya. Kemudian kita juga dikunjungi, ada audit dari Sudinkes juga. Apa yang sudah kami layani terkait pelayanan COVID ini diberikan feedback, kemudian masukan-masukan yang positif, yang insya Allah akan memperbaiki apa yang sudah kami berikan, menjadi penyempurna apa yang sudah kami berikan kepada pasien-pasien. Di samping itu juga kita juga melakukan jejaring kepada puskesmas kecamatan, di mana mereka PIC sebagai surveillance COVID kecamatan Cilincing tempat kami berada. Dan ini juga bagian dari tektokan kami ke masyarakat, sehingga ketika ada rujukan atau pasien bermasalah, kita kontak ke kontak person yang ada, dan ini akan memudahkan kami melayani masyarakat. Karena bagaimanapun juga rumah sakit itu harus memiliki jejaring yang seluas-luasnya ya, ke kader, ke puskesmas kecamatan, ke dinas kesehatan, ke kelurahan, ke kepolisian. Nah ini dia. Untuk ini awal yang saya ceritakan tadi, bahwa kita membuat simulasi atau kesiapsiagaan bagaimana alur ketika ada pasien dengan virus COVID-19, dan kita melakukan briefing setiap pagi di awal ini, waktu bulan Maret-April intens setiap hari kita bertemu di lapangan, di mana ini ada hal-hal baru, alur baru, pasti ada miskom di sana sini. Kita kerjakan ini, kita lakukan ini di bawah terik matahari, tujuannya supaya kita semua terlindungi. Di mana dari mulai pasien datang di gerbang depan itu dilayani oleh petugas security, kemudian petugas IGD, kemudian petugas laboratorium, bangsal, dan semuanya kita berkumpul di sini menyampaikan unek-unek mereka, dan kita mencari solusi yang baru. Setiap harinya ada selalu solusi yang baru. Bahkan kalau ada yang lupa, kita ingatkan lagi tentang SOP-SOP yang ada. Kita kerjakan terus ini setiap hari. Harapannya supaya kita satu suara dalam melayani pelanggan-pelanggan yang ada. Nah, ini dari kepolisian, Polsek Cilincing, di mana ada pasien yang minta pulang paksa, jenazahnya minta dibawa pulang, karena memang secara aturan Kementerian Kesehatan, kita diarahkan jika pasien sudah positif, PCR positif, meninggal itu harus diselenggarakan dengan prosedur COVID-19. Namun ini keluarga berseteru tidak mau, bahkan petugas IGD dimaki-maki, bahkan ada yang hampir dipukul. Mereka segera lapor, saya segera telepon Kapolseknya, AKBP Rio datang seketika untuk menangani masalah ini. Jadi indahnya kebersamaan ya seperti itu. Jadi kita nggak sendirian melayani masyarakat, kita bareng-bareng. Dan kita juga melayani pelanggan-pelanggan kita yang mulai takut datang ke rumah sakit. Kita mulai berikan konsultasi-konsultasi yang sifatnya dari rumah, kita alihkan dengan telemedicine. Waktu itu kita menggunakan platformnya masih menggunakan WhatsApp, tapi sekarang kita sudah mengganti ke arah Zoom sesuai dengan aplikasi yang ada, kerjasama dengan pihak ketiga. Dan kita pun juga memberikan layanan rapid test drive-thru, jadi pelanggan tidak turun dari mobil, petugas juga dengan APD yang lengkap, sehingga pasien yang masuk pun merasa aman. Kemudian alat, memang kita terus terang saat itu butuh sekali alat yang namanya ventilator, HNFC, kita butuh BiPAP. Bagaimana kita mencegah pasien jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat, karena yang diserang adalah pernafasan, paru-paru, sehingga percepatan perburukan itu sangat cepat sekali. Nah, kami berpacu dengan waktu antara pengadaan alat, juga bagaimana kita melayani pasien.
Nah, akhirnya Allah pun juga menolong kita. Di sini kita mendapatkan bantuan ventilator karena memang dinas setempat tahu apa yang dikerjakan oleh kami semua. Tiap hari kita tektokan dengan Sudinkes, mereka juga merekomendasikan sehingga kita mendapatkan bantuan ventilator, alhamdulillah. Dan kemudian kita juga segera mengadakan laboratorium biosafety level 2, di mana kita bisa memeriksakan PCR-nya sendiri di rumah sakit kami, yang tujuannya adalah untuk mempercepat waktu supaya pasien segera tahu hasilnya. Dan alhamdulillah sudah berjalan laboratorium biosafety level 2 ini. Nah, kemudian market. Nah, ini dia nih. Dalam kondisi seperti ini, bukan berarti kita stuck, kita juga sudah melakukan analisa pasar seperti yang sudah dipelajari secara online. Nah, akhirnya kita juga manfaatkan untuk berjejaring seluas-luasnya agar rumah sakit kami tujuannya bisa bermanfaat juga seluas-luasnya. Nah, kita berkoordinasi rutin dengan Pak Lurah Sukapura, di mana beliau as a lead dalam pertemuan tersebut. Kita berdiskusi, menyampaikan apa yang kita miliki di rumah sakit, apa yang bisa kita bantu untuk Kelurahan Sukapura, sehingga ketika merujuk pun kita dengan mudah transparan bed berapa yang kosong, sehingga Pak Lurah ketika mendapatkan limpahan dari Kelurahan Kelapa Gading atau kelurahan yang lain bisa menampung pasien yang kita akan tampung di rumah sakit kami. Gitu. Kemudian kita juga di rumah sakit Sukapura juga memiliki kegiatan Muhammadiyah Senior Care. Jadi melayani kesehatan lansia. Kesehatan lansia ini tidak hanya kuratifnya, tapi mulai promotif, preventif, dan rehabilitatif juga. Nah, jadi setiap hari Rabu seminggu sekali kita mengadakan kegiatan lansia. Nah, pada saat pandemi, lansia kita itu perlu disapa, perlu diajak bicara, karena memang saat di lockdown itu membuat sebagian besar orang merasa sebagian depresi, karena memang biasa aktif tiba-tiba harus di rumah aja. Nah, disinilah kita hadir dengan memberikan talk show kesehatan lansia, di mana mereka juga bisa curhat dengan dokternya, saling cerita, dan disitulah kita tetap menjalin hubungan dengan para lansia, yang dimana mereka itu juga bagian dari pasien-pasien rutin kami. Nah, kemudian selain itu kami juga manfaatkan momentum-momentum yang ada, misalnya saat International Friendship Day, kita juga mengundang dari Filipina, pembicara dari Filipina yang akhirnya beliau mendonasikan vitamin D untuk kami semua untuk menjaga kesehatan kami. Jadi memang waktu itu kita bahas bagaimana manfaat vitamin D untuk meningkatkan imun sistem kita. Kemudian kita juga tetap melayani kegiatan sosial bagi lansia-lansia yang duafa. Kita berikan bantuan-bantuan seperti ini yang pada akhirnya banyak orang mengenal Rumah Sakit Islam Sukapura, sehingga ketika mereka sakit mereka ingat untuk datang ke Rumah Sakit Islam Sukapura. Jadi meskipun kita melayani COVID, kita juga harus tetap melayani pasien-pasien non-COVID lainnya yang mereka juga punya hak untuk berobat ke rumah sakit. Dan ini juga merupakan sosialisasi kami, yaitu berobat aman loh di rumah sakit. Meskipun masa pandemi, melahirkan, kontrol kehamilan itu aman karena kami semua menggunakan protokol kesehatan yang diawasi dengan ketat. Jadi promosi-promosi ini yang alhamdulillah meyakinkan para pelanggan-pelanggan rumah sakit untuk tetap memilih Rumah Sakit Islam Sukapura sebagai rumah sakit tempat rujukan kesehatannya. Dan selain itu kita membuat inovasi-inovasi layanan yang saat ini memang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu imun booster, termasuk bagaimana kita memeriksakan vitamin D dalam darah. Itu kan hal yang baru ya buat masyarakat. Nah, itu kita sosialisasikan. Ternyata kadar vitamin D dalam darah itu berbanding lurus loh dengan imun sistemnya. Nah, di situ kita sosialisasi sehingga layanan ini juga menjadi bagian dari yang berkontribusi terhadap keuangan rumah sakit. Ini juga webinar kesehatan dari spesialis paru kami yang menjadi bintang utama ya saat pandemi. Mereka
Juga ada Dr. Fahri ya di sini, Pak Dekan Fakultas Kedokteran. Beliau juga sangat concern gitu ya dengan melayani pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Sukapura. Nah, kemudian untuk membuat pasien juga makin yakin untuk datang ke Rumah Sakit Sukapura, kita itu sudah merubah yang namanya zonasi-zonasi layanan supaya orang-orang yang biasa datang imunisasi, lansia-lansia yang harus berobat dengan terapi-terapi rehabilitasi medis, fisioterapi, mereka menjadi percaya lagi tentang Rumah Sakit Sukapura. Nah, kita mensosialisasikan ini yaitu memberikan informasi bahwa rumah sakit kami memberikan pelayanan yang di zonasi hijau. Jadi ini aman buat mereka yang datang. Ini juga menjadi jaminan buat mereka selama mereka melakukan proses di rumah sakit kami. Nah, kemudian selain itu kita juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk melakukan rapid test. Emang ini waktu itu yang menjadi hal yang penting karena yang perusahaan kan harus berjalan, dia juga harus aman sehingga mereka melakukan rapid test yang rutin kepada pegawai-pegawainya dan kami bagian dari kami mitranya dari perusahaan-perusahaan tersebut, dan ini juga menjadi bagian dari yang berkontribusi kepada keuangan rumah sakit. Nah, ini dia. Salah satu dari mereka adalah saya ya di situ. Kita menerima tamu-tamu rumah sakit yang belum membuka layanan COVID. Rumah sakit sekitar kami, rumah sakit boleh dibilang pesaing, boleh dibilang mitra lah di situ, satu kelurahan 3 rumah sakit ya. Mereka itu belajar ke Sukapura bagaimana kita merawat pasien COVID. Kita ajarkan mereka bagaimana alurnya, SOP-nya, bagaimana cara klaimnya, kita semua sharing. Jadi yang namanya rumah sakit pesaing itu di mata kami sudah nggak ada lagi, tapi kita bermitra saling mengisi, dan insya Allah keberkahannya juga kembali ke rumah sakit sendiri. Kemudian di akhir-akhir di tahun 2021 awal ya, Januari, kita sudah memulai vaksin. Jadi di akhir Desember kita sudah belajar pelatihan vaksinator. Bagaimanapun juga hidup harus berjalan terus. Kita nggak stuck di situ, kita terus mengikuti program-program pemerintah dan mendukung, mensupport program pemerintah. Bahkan sampai hari ini pun bangsal COVID yang kami miliki itu 60%, di mana rumah sakit swasta itu hanya diberikan kewajiban hanya 20% untuk merawat COVID, minimal 20%, tapi kami layani 60% pasien-pasien untuk layanan COVID ini. Kemudian ini kita berikan vaksinasi COVID yang insya Allah juga nanti kita akan berikan juga di UMJ ya, untuk dosis kedua. Itu adalah vaksinatornya dari sebagian dari UMJ, juga sebagian dari Rumah Sakit Islam Jakarta Aliansi, dan kita itu berpacu dengan kecepatan ganasan virus ini dengan pemberian vaksin yang harus segera dipercepat untuk menimbulkan herd immunity. Nah, ini dia kenapa saya nggak pakai masker ini, karena ini memang promosi di awal-awal pandemi. Semua perusahaan pengen tahu, kepo nih, apa sih COVID-19 itu, apa sih COVID berisik banget nih pemerintah gitu kan di awal-awal dulu. Nah, kita datang ke perusahaan menjelaskan apa itu COVID. Waktu itu masih belum ada arahan menggunakan masker bagi yang sehat, tapi hanya untuk yang sakit. Kita memberikan promosi ini, perusahaan-perusahaan ingat dengan Sukapura. Jadi ketika ada pegawainya atau HRD-nya atau pejabatnya yang sakit terkonfirmasi COVID, mereka langsung merujuk ke Rumah Sakit Sukapura, dan ini bagian dari marketing kami. Nah, ini juga suka duka petugas saat menangani pemakaman jenazah corona, ini juga diliput juga ya dari MCCC, dari BNPB, di mana kita juga rutin memberikan sosialisasi mengenai COVID di sana. Jadi ini bagian dari pengabdian yang kita tidak pernah hentikan ya untuk masyarakat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sharingnya Dr. Tresya, dari many metode semuanya secara runut diceritakan bagaimana strategi dari Sukapura ya dalam menghadapi COVID. Saya sempat sedikit sedih tadi ketika dokter menjelaskan di saat awal-awal di mana SDM ini sudah mulai
naik turun gitu ya, keuangan mulai turun juga. Akhirnya bersama-sama di situ terlihat sekali mungkin kerjasamanya, solidaritasnya, kebersamaan. Akhirnya bisa bangkit lagi Sukapura sampai saat ini. Mungkin banyak teman-teman dari sini dari rumah sakit bisa yang mungkin belum menerapkan rumah sakitnya secara COVID, tapi saya rasa sih sebanyak ini sudah banyak ya rumah sakit yang menangani pasien COVID. Bisa mungkin dari info yang dokter sampaikan bisa jadi inspirasi gitu. Bagaimana akhirnya rumah sakit itu memang kemarin-kemarin rumah sakit itu banyak yang kolaps gitu dok ya, nggak mampu lagi untuk bangkit karena dropnya pasien gitu ya. Banyak pasien yang nggak bisa ke rumah sakit karena takut gitu ya. Dan nggak sedikit rumah sakit dari kolaps gitu ya dok. Ternyata Sukapura bisa bangkit gitu. Kemudian